Oke, terima kasih telah berkunjung ke channel saya di channel Nuaira TV. Tapi sebelum lanjut ke video tutorial kali ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan ketika saya membuat video-video tutorial yang lain. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial atau istilahnya sharing terkait apa sih perbedaan. Kadang orang belum tentu itu memahami apa itu saham dan apa itu kita membeli, uh, bisa itu mata uang asing atau IDX atau indeks saham gabungan di baik itu di perusahaan, baik itu di luar negeri atau mungkin indeks harga saham yang ada di Indonesia ya. Jadi ini dua hal yang berbeda ketika kita mau jadi investor sama ketika ingin kita menjadi trader saja yang pembeliannya itu bersifat berjangka. Ini ya perbedaan. Apa sih perbedaannya ketika kita ingin menjadi investor? Maka kita harus larinya kemana atau kita harus melakukan apa? Kita harus membuka, ini bisa jadi wawasan juga ya, induk lembaga pengawasannya itu di Bursa Efek Indonesia atau disebut IDX ya. Ini di bagian sini. Jadi IDX itu merupakan lembaga pengawas yang ada di bursa yang ada di Indonesia untuk saham-saham apa saja yang tercatat. Ini websitenya idx.co.id. Jadi ada data pasar di sini, ada produk, ada perusahaan tercatat apa saja yang go public, aksi korporasi apa saja lengkap di website idx.co.id. Ya, ini kita bisa lihat di sini mana perusahaan tercatat yang sudah go public, dan di sini kita lihat ada yang syariah. Ini untuk kolom investor kita bisa lihat lihat di sini ya. Ini lembaga pengawasannya. Kalau kita beralih di bagian kedua, di induk lembaganya adalah pengawasnya di Bapepti. Di Bapepti di sini. Nah, ini di websitenya bapepti.co.id. Nah, ini websitenya ya, bapepti.co.id. Ini untuk perusahaan pialang berjangka. Jadi mereka yang bisa suspend atau memberhentikan atau tetap melakukan beraktivitas seperti perusahaan yang lain atau perusahaan pialang yang lain, itu diawasi oleh Bapepti ketika ada transaksi yang mencurigakan atau apa-apa yang kalau terkait di saham, maka kita lainnya di IDX. Udah cukup paham ya di sini. Jadi ada dua hal yang berbeda, lembaganya berbeda. Langsung yang kedua adalah nama perusahaan. Kalau nama perusahaan di bursa saham itu kita kenal dengan perusahaan sekuritas. Kalau kita bisa pernah mendengar atau mungkin kita pernah di media sosial dan lain-lain, pasti kita paham, kita pernah dengar perusahaan sekuritas. Lah, perusahaan sekuritas itu perusahaan yang menjadi perantara antara kita sebagai investor dengan emiten atau perusahaan yang go public. Jadi dari perusahaan sekuritas nanti dimasukkan, kita beli itu arahnya nanti ke bursa efek larinya nanti ke perusahaan emiten yang kita investorkan. Contohnya seperti ini. Kita beli, contohnya seperti ini ya. Kita beli saham Bank BCA. Lah, ini Bank BCA ya. Contohnya ini saham Bank BCA kan 26.000. Kita bisa beli di mana? Di aplikasinya perusahaan sekuritas tersebut. Contoh perusahaan sekuritas, saya klik di sini, langsung saja Mandiri. Mandiri Sekuritas ya contohnya. Nah, ini perusahaan Mandiri Sekuritas, kita bisa membuka
akun membuka rekening efek di perusahaan sekuritas ini. Kalau kita registrasi dibukakan baru nanti kita bisa transaksi. Ya, ini perbedaannya di sini. Habis itu di nomor 2, kalau perusahaan future itu adalah perusahaan berjangka atau kita kenal futures lah, jangka panjang ya. Nama perusahaan yang atau dikenal merasakan adalah perusahaan pialang berjangka di sini. Perusahaan pialang berjangka. Contohnya di sini banyak sekali perusahaan futures di Indonesia. Ya, kita bisa cari aja ini PT Ivindo. Nah, kita bisa buka di sini. Nah, ini juga ini juga perusahaan PT Millennium ya. Nah, ini juga perusahaan future, salah satu contoh aja. Salah satu contoh. Ini yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bapepti. Kalau ada mungkin ini Instaforex ketika trader pemula banget yang memang di sini tidak membutuhkan modal besar, kita bisa memanfaatkan Instaforex atau di sini Okta. Nah, ini ada keterangan. Ya, ini ada lebih besar modalnya. Kalau di Bapepti ada jangka modal bisa minimal berapa juta gitu. Kalau di broker yang ini Okta, Instaforex itu kecil bisa. Itu perbedaannya ya. Jadi perusahaannya adalah perusahaan berjangka. Yang di sini adalah harus memiliki rekening efek. Jadi kalau kita membuka atau menjadi seorang trader saham, kita harus punya nanti kita akan terdaftar atau daftar di rekening efek itu yang terdaftar di bank. Contohnya di Bank Mandiri, pasti nanti kita tercatat di bank itu bahwa kita punya rekening efek dengan dana sekian. Jadi di bank itu juga terpantau. Yang mendaftarkan atau yang menghubungkan adalah perusahaan sekuritas di atas. Kalau di sini perbedaannya itu tidak harus memiliki rekening efek, cukup akun berjangka. Jadi perusahaan berjangka itu mengeluarkan akun. Nanti kita istilahnya kita buat satu tutorial aja nanti bagaimana kita transaksi di saham, bagaimana kita transaksi di perusahaan future. Jadi biar ada pembeda secara langsung. Tapi ini untuk pemahaman aja ya. Yang selanjutnya adalah perusahaan emiten. Ya, ini yang keempat adalah pembelian saham dapat dilakukan di emiten atau perusahaan. Jadi kita beli saham itu harus yang sudah di go public. Go public itu istilahnya sudah terdaftar. Contohnya perusahaan itu ada TBK-nya aja. Bank BCA. Nah, itu maka kita dapat menginvestasikan dana kita di sana. Nah, ini ada Bank Sentral Asia TBK, maka ketika ada TBK itu terbuka. Jadi semua masyarakat bisa investasi di perusahaan tersebut. Banyak sekali perusahaan plat merah pun, perusahaan pemerintah pun yang sudah go public, Bank BRI, Semen Gresik dan lain-lain semuanya. Kalau di sini ke nomor 4 yang di perusahaan future itu transaksi pembelian itu bisa berupa mata uang asing atau indeks harga saham gabungan, itu bisa yang IHSG, bisa yang kalau di Hong Kong itu Hang Seng dan lain-lain, itu kita bisa beli di perusahaan future tersebut sebagai perantara. Kalau beli saham ini kan nomor 5, beli saham halnya sama halnya kita menjadi pemilik perusahaan. Itu maksudnya kalau kita beli saham satu lot itu 1000 lembar saham ya. Jadi 1000 lembar saham kita juga merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Tetapi dalam persentase otomatis kan kecil kalau kita beli satu lot, beda dengan pemodal investor besar. Tapi ketika kita memulai, meskipun itu kecil, tapi kita itu dianggap adalah pemilik perusahaan tersebut. Ketika nanti ada dividen, meskipun nominalnya tidak besar, kita tetap mendapatkan hasil. Kalau di sini untuk nomor 5 top RSI ini
Yang kita beli itu yaitu tadi berupa mata uang dan lain-lain. Habis itu yang nomor 6 dapat lembar saham. Jadi kita tuh dapat lembaran saham. Kita tuh tapi biasanya kalau zaman sekarang sifatnya email. Di email lalu nanti dicatat di bursa efek, pasti tercatat tuh di bursa efek. Kalau di perusahaan bersangka memang kita tidak memiliki saham yang sifatnya itu fisik. Jadi kita bukan sebagai pemilik perusahaan yang istilahnya itu menyewa ya. Kalau saya bahasakan itu kalau di perusahaan bersangka itu kita menyewa nilai daripada harga saham dan ada jangka waktu tertentu. Nah ini kalau nomor 7, kalau di perusahaan saham itu ada dividen. Jadi ketika perusahaan dalam 1 tahun itu memiliki hasil dan mereka membagikan saham ke semua investor atau semua pemilik nilai saham, maka kita sebagai pemilik saham meskipun satu lot 100 lembar kita dapat dividen. Tapi kalau di sini kita tidak dapat hasil karena kita sifatnya adalah penyewa. Pemilik aslinya tetap adalah pemilik saham, bukan di sini di future. Jadi ini dua perbedaan dan kalau terkait persamaan di sini sama-sama memang beli, tetapi instrumennya berbeda, statusnya berbeda, jadi harus difahami dulu. Kalau di sini memang transaksi trading future itu bisa lebih liquid, cepat. Kalau di saham lebih pelan. Naik turunnya harga itu lebih pelan, tidak secepat yang ada di perusahaan future. Jadi kita bisa manfaatkan trading atau dagang di platform kedua ini. Tinggal kita pilih yang mana yang dapat menguntungkan dan mana yang baik buat jangka panjang. Ada 2 hal yang harus kita pahami terkait itu. Oke, itu saja ya. Untuk perbedaan, ini perusahaan sekuritas dan ini adalah perusahaan future. Ini juga perusahaan future. Jadi ini sama-sama hampir mirip tapi tapi beda medianya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat dan nanti kalau ada saran, komen, mohon membuat komen di kolom komentar, nanti saya buat tutorial yang lain lagi. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan bagi kita semua, bukan hanya usia-usia yang dewasa dan lain, tapi semua generasi kita bisa memulai nabung. Itu tidak hanya di perbankan, tapi kita bisa nabung di di saham. Kalau kita memang ingin menjadi trader yang setiap hari transaksi, ini menjadi pilihan trading di perusahaan berjangka. Tapi kalau kita ingin menjadi investor jangka panjang, carilah perusahaan-perusahaan yang ada di perusahaan sekuritas ini. Itu perusahaan-perusahaan besar, bisa Bank BCA, Unilever, Bank Mandiri, perusahaan Bika, itu masuk di sini. Contoh-contoh perusahaannya. Jadi contoh-contoh perusahaannya di sini. Jadi dia di bagian sini. Bika, BCA, BRI, Mandiri, Bank Mandiri, Semen Gresik, Jasa Marga, ini di sini. Kita bisa beli saham, memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar itu. Caranya apa? Daftar di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas mana saja. Tidak harus modal besar, karena modal kecil pun kita bisa jadi investor. Itu poinnya ya. Yang di sini adalah trading future itu medianya apa? Mata uang asing. Indeks itu bisa Hang Seng, IHSG dan lain-lain. Jadi cari di perusahaan sekuritas yang memang menyediakan indeks harga saham gabungan, tapi biasanya kebanyakan sih mata uang di sini. Tradingnya itu mata uang, nilai. Kita bukan menjadi investor, tapi kita menjadi trader di sini. Jadi liquid, kita bisa tiap hari transaksi, beli dan jual secara langsung. Tapi kalau di sini kalau bisa jual tanpa harus beli kalau di perusahaan sekuritas ini, perusahaan future.
Tapi di peluang sekuritas, kalau kita nggak punya lembar saham yang sifatnya itu kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut, kita nggak bisa beli, kita nggak bisa jual. Tapi kalau di sini kita bisa jual beli. Itu kalau di sini bisa jual beli. Kalau di sini bisa jual beli ya, jual beli. Kalau di sini sifatnya adalah satu arah. Kalau punya baru beli. Nah, di sini beli saja. Kalau di jika punya baru dapat beli ya. Nah, ini ya. Kalau di sini adalah kita bisa jual beli, nggak punya saham, nggak punya mata uang, kita langsung jual ketika ada momentum untuk menjual. Itu dua hal yang memang kita harus pahami, dan semuanya menguntungkan. Tinggal bagaimana kita mencari peluang, tidak buru-buru. Yang terbaik itu yang mana, sambil kita terus belajar baik di tutorial atau di media-media yang lain. Oke, mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya saya terus membuat tutorial-tutorial terkait edukasi, terkait peluang bisnis, terkait yang di bidang IT bisa saya buat, dan untuk kemajuan kita bersama. See you next time, bye bye.